Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sebelum istirahat pelajarannya Pak siapa? Pak Alif? Apa Bu Indri? Bu Indri ya? Oke, sudah makan semua ya? Sudah, oke sudah makan. Muka-mukanya kelihatan sumringah, ini pasti sudah siap untuk belajar kimia, ya kan ya? Oke, sekarang tanggal berapa? 26 bulan November 2025. Oke, hari ini kita mau belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Oke. Titrasi asam basa. Nah, di sini harapannya anak-anak dapat menetralisasikan atau menentukan konsentrasi dari asam basa secara pasti berdasarkan reaksi netralisasi, ya. Nah, reaksi netralisasi itu yang seperti apa sih, Bu? Reaksi netralisasi ini terjadi ketika asam ditambahkan dengan basa. Dia akan menjadi apa? Garam. Iya, garam plus air. Pintar. Garam dan air. Oke, titrasi asam basa. Titrasi itu apa sih, Bu? Nah, titrasi itu adalah suatu prosedur analisis untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan apa tadi? Reaksi netralisasi. Nah, tadi tujuan pembelajarannya anak-anak bisa menentukan konsentrasi asam basa ya berdasarkan reaksi netralisasinya. Nah, kemudian pada titrasi asam basa ini, Ibu gambarkan dulu ya supaya anak-anak tergambar. Itu seperti ini, anak-anak. Jadi, di sini ada alat dalam lab gitu ya. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Buret, pintar. Buret. Yang bawah namanya? Erlenmeyer. Nah, dalam titrasi asam basa, yang atas ini merupakan titran. Yang bawah merupakan titrat namanya. Nah, titran itu apa? Titran itu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara pasti. Nah, kalau yang bawah titrat ini itu adalah larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Nah, dalam titrat ini teman-teman, kalau di titrasi asam basa ini perlu namanya indikator. Nah, jadi titrat plus indikator di dalam sini. Nah, dalam titrasi asam basa itu juga ada istilah titik ekuivalen. Di mana titik ekuivalen ini merupakan terjadi ketika mol asam sama dengan mol basa, atau ketika asam dan basa habis bereaksi. Nah, yang terakhir ada namanya titik akhir
titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini apa? Titik akhir titrasi adalah titik di mana terjadinya perubahan warna pada proses titrasi. Nah, di sini prosedur kerjanya untuk titrasi asam basa adalah yang atas ini merupakan titran, yang bawah merupakan titrat. Nah, di mana di dalam titrat ini kan sudah ditambahkan indikator yang nantinya akan memicu terjadinya perubahan warna. Jadi ketika anak-anak nanti udah melakukan titrasi gitu ya. Jadi ini di buret ini ada kerannya, itu diputar sedikit sampai dia menetes. Kemudian anak-anak menggojok Erlenmeyernya gitu sampai nanti ada perubahan warna. Awalnya samar-samar, tapi nanti lama-lama akan menjadi konstan. Nah, pas udah konstan itu disebut dengan titik akhir titrasi, di mana sudah terjadi proses perubahan warna dan proses titrasinya ini harus dihentikan. Oke. Nah, rumus dari titrasi asam basa, rumus mencari ya, rumus titrasinya asam basa yakni MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA ini adalah konsentrasi asam. Kemudian VA sama dengan volume asam. Kalau A ini namanya valensi asam. Nah, dari yang AAA ini adalah asam. Kalau yang AA ini asam, berarti yang BB adalah basa. Berarti MB sama dengan konsentrasi pintar. Terus VB sama dengan volume basa pintar. B-nya maka valensi basa pintar. Nah, supaya anak-anak lebih paham, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal. Contohnya, larutan asam sulfat 20 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Ternyata di akhir larutan titrasi, larutan NaOH yang diperlukan sebanyak 20 ml. Tentukan konsentrasi asam sulfat. Nah, oke. Nah, di sini kita catat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui apa aja? Asam sulfat. Asam sulfat itu rumus kimianya apa? Pintar, H2SO4. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Volume asam. Oke, berarti VA pintar. VA-nya 20 mili. Nah, kemudian kita akan mencari valensi asamnya dulu. Nah, cara mencari valensi asam ini, anak-anak, kita lihat hanya di sini. Hanya di sini ada berapa? H2SO4. Ada 2. Berarti valensi asamnya atau A-nya ada 2.
Pinter. Terus apalagi yang diketahui di sini? Konsentrasi NaOH, pinter. Konsentrasi NaOH berarti Mb, pinter. Mb-nya 0,1 M. Kemudian apalagi? Volume NaOH berarti Vb berapa? 20 mili. Kemudian valensi dari NaOH, valensi dari NaOH. Nah, untuk mencari valensi basa yang B ini, kita lihat OH-nya ada berapa di sini NaOH? 1, pinter, berarti B sama dengan 1. Nah, setelah kita menulis yang diketahui, kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa di sini? Konsentrasi asam, berarti Ma. Nah, terus kita masukkan ke rumus di sini ya. Jawab. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa? Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Ma-nya berapa? Yang ditanyakan berarti belum diketahui. Kita tulis Ma dikali dengan Va. Va-nya berapa? 20 mili. Oke. Kemudian A-nya berapa? 2. Mb-nya berapa? Oke, 0,1 M. Oke, terus Vb-nya berapa? 20. B-nya 1. Oke. Di sini kita kalikan Ma dikalikan berarti 20 kali 2 berapa? 40, pintar. Terus 0,1 kali 20? 2. Kita coret nolnya biar gampang. Nah, terus 2 dikali 1 2. Oke. 2M. Maka Ma sama dengan 2M per 40. 2 dibagi 4? Iya, 0,5 karena dibagi 40 hasilnya 0,05 M. Jadi konsentrasi dari asamnya adalah 0,05 M. Pinter. Oke, lagi ini soal TKA. Di sini Ibu tuliskan di sini aja deh. Kali ini Ibu punya data percobaan. Data percobaan larutan CH3COOH dititrasi dengan larutan BaOH2. Nih datanya Ibu gambarkan. Ini percobaan 1, 2, 3. Ini V, volume CH3COOH dalam kurung mililiter. Ini volume dari BaOH dalam kurung mililiter. Ini 40, 40, 40, 24, 25, 26. Oke, di sini tentukan konsentrasi CH3COOH. Nah, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di sini. Apa aja yang diketahui? Pertama, valensi dari CH3COOH. Nah, CH3COOH ini ada berapa hanya di sini? 1, berarti valensinya 1. A sama dengan 1. Kemudian apalagi di sini yang diketahui? Volume CH3COOH sama volume BaOH 2. Tapi kalau datanya percobaan seperti ini, kita harus menjumlahkan setiap volumenya dulu baru dibagi dengan berapa kali sih dia melakukan percobaan gitu. Jadi kita hitung dulu pertama yang volume asamnya dulu. Va. Va-nya 40 kali 3. 40 kali 3 karena 40 tambah 40 tambah 40 gitu ya. 40 tambah 40 tambah 40 dibagi berapa kali percobaan? 3 dibagi 3 hasilnya 40. Berarti volumenya adalah 40 ml. Kemudian yang BaOH, oh ini lupa konsentrasinya 0,1 M. Nah, kita lihat di yang BaOH.
OH dalam kurung 2. Valensinya ada berapa? 2. Pintar. Kemudian volumenya sama seperti yang asam, ini harus dijumlahkan dulu. 24 tambah 25 berapa? 49 tambah 26 75 dibagi 3 pintar. 24 tambah 25 tambah 26 dibagi 3 ketemunya 25 ml. Terus apa lagi yang diketahui? Iya, konsentrasi PaOH-nya MB-nya berarti 0,1 m. Oke, yang ini sudah ditulis? Sudah, Ibu hapus ya. Oke. Nah, lanjut. Situ sudah kita tulis yang diketahui, yang ditanyakan apa? Konsentrasi asamnya, MA-nya sama dengan berapa? CH3COH. Nah, jadi jawabnya barulah kita bisa masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA-nya kita masukkan, belum diketahui, berarti kita tulis MA. Pintar. VA-nya berapa? 25. VA 40. Fokus ya. 40 ml. Dikalikan dengan A-nya. A-nya berapa di sana? 1. Terus MB-nya berapa? 0,1. Oke. VB-nya berapa? 25 ml. Oke. B-nya 2. Oke, di sini kita kalikan. MA dikali 40 dikali 1. MA dikali 40 dikali 1 ketemunya 40. Ini dikalikan, berarti 25 kali 2 dulu, biar gampang. Jadi ketemunya 25 kali 2 berapa? 50. 50 dikali 0,1? 5. Pintar. Berarti MA sama dengan 5M per 40. Ketemunya berapa? 0, pintar. M. Nah, sudah ketemu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Enggak, kalau enggak ada, kita coba soal terakhir. Kita coba soal terakhir. Kalau tadi teman-teman sudah bisa menentukan konsentrasinya ya, sekarang Ibu mau tes apakah teman-teman semua paham juga nih sama rumusnya. Soal yang ketiga, larutan asam klorida sebanyak 20 ml dititrasi dengan, sini aja masih muat, dengan larutan NaOH 0,1 m. Ternyata butuh sebanyak 20 ml. Tentukan, mohon maaf, kebalik ini teman-teman. Asam klorida 0,2 m. Dititrasi dengan sebanyak 20 ml. Tentukan volume. Nah, volume dari asam klorida jika konsentrasi NaOH sama dengan 0,1 m. Nah,
Di sini kita sekarang mencari apanya? Oke. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.